Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Leni Indah Mediana dari Prodi Ilmu Pemerintahan 19. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3. Nah, kali ini saya akan membahas tentang sejarah Muhammadiyah. Apa sih Muhammadiyah itu? Pengertian atau definisi Muhammadiyah secara etimologis ialah pengikut ajarannya Nabi Muhammad SAW. Karena pengertian Muhammad sendiri ialah Nabi kita, Nabi Muhammad. Nah, sedangkan iyahnya itu yaitu pengikut. Jadi Muhammadiyah itu pengikut ajarannya Nabi Muhammad SAW. Secara terminologis, misalkan Muhammadiyah ada anggaran dasar yaitu pada pasal 1 atau 2, yaitu Muhammadiyah ialah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid, berasas atau berdasar atau bersumber pada Al-Quran dan hadis. Muhammadiyah itu organisasi yang menjadi alat untuk perjuangan untuk mewujudkan Islam beserta ajarannya yang sesuai dengan Nabi Muhammad. Gerakan Islami yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Kemudian dakwah itu artinya mengajak amar ma'ruf, mengajak yang baik, dan nahi mungkar, mencegah yang jelek atau yang buruk. Apakah Muhammadiyah anti budaya? Jawabannya ialah tidak, karena Muhammadiyah sangat merangkul budaya. Nah, pada muktamar saat itu menggunakan bahasa Jawa. Bahkan majalah yang menjadi corong dakwahnya Muhammadiyah pada tahun 1915 itu menggunakan bahasa Jawa. Tokoh-tokoh Muhammadiyah diwajibkan menggunakan baju adat masing-masing, artinya Muhammadiyah sangat familiar dengan budaya. Bahkan Muhammadiyah mengembangkan dakwah kultural, yaitu dakwah dengan pendekatan budaya. Pendiri Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah haji 2 kali. Nah, pada saat di Mekah, ide pembaharuan sedang muncul ketika di sana Kiai Haji Ahmad Dahlan membaca karya Muhammad bin Abdul Wahab, ide untuk memurnikan agama dan seide dengan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa sih Dahlan itu? Nama asli Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu Muhammad Darwis yang lahir di Kauman, Yogyakarta. Orang tua Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu tokoh atau keturunan darah biru. Kiai Haji Ahmad Dahlan hidup di komunitas Jogja yang keraton yang sangat budaya. Budayanya lebih ke mistik, tapi dia sosok pemuda yang visioner, menerima perubahan dan agama itu dimaknai dengan mendalam. Lantas dia naik haji. Nah, ketika naik haji yang kedua kali inilah Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan banyak pembaharuan dan berhasil. Dan pemerintah Republik Indonesia secara resmi memberikan gelar pahlawan nasional karena kiprahnya. Nah, secara objektif yaitu fakta yang ada, yaitu ada 2. Yang pertama yaitu faktor objektif bersifat internal. Kondisi bangsa pada saat itu terjajah dan banyak kebodohan. Karena faktor inilah Kiai Haji Ahmad Dahlan berpikir miris karena bangsanya terjajah. Dia berpikir Islam saja dengan spirit bisa menjadi zaman kejayaan pada waktu Bani Abbasiyah. Jadi kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, faktor objektif internal ada dan harus berdiri menurut Renang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kedua yaitu faktor berikutnya, cara beragama bangsa Indonesia waktu itu tercampur dengan mistik. Sebelum Islam masuk, ada agama yang masuk terlebih dahulu, ialah Hindu, Buddha. Nah, ketercampuran itu Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin memurnikan kembali. Nah, dimurnikannya seperti apa yang tertera di Al-Quran dan hadis. Yang ketiga yaitu lembaga pendidikan Islam pada saat itu tidak memberikan efek untuk membentuk kader, jadi terlalu terbelakang. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan mengembangkan lembaga pendidikan sendiri dan diberi nama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islam, yang kemudian mendapat protes karena menyerupai kafir, karena pada zaman dulu yang menggunakan alat-alat tersebut seperti
meja, kursi, yaitu para penjajah. Yang kedua yaitu faktor objektif eksternal. Nah, di sini yang pertama yaitu dunia sedang bergejolak pembaruan Islam, yaitu untuk bangkit, bahwa Islam seharusnya menjadi agama yang membebaskan dari keterbelakangan, keterbelengguan, penjajahan, dan menjadi peradaban yang gemilang. Yang kedua yaitu Indonesia saat itu sedang dijajah oleh Belanda. Karena agama penjajah non-muslim, maka dari itu Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin menyelamatkan agama Islam dari Indonesia. Ada latar belakang subjektif atau pribadi. Kiai Haji Ahmad Dahlan merenungkan pilihan tidak lekang oleh zaman, terus melakukan yang diartikan organisasi. Dan organisasi itu harus ada, karena ini perintah dan kemudian dinamai Muhammadiyah. Dulu ada rumah sakit hanya milik Belanda. Jadi, orang yang sakit dan dirawat di rumah sakit tersebut hanyalah orang-orang Belanda. Dan akhirnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan rumah sakit Muhammadiyah untuk pertama kalinya. Dan sampai saat inilah Muhammadiyah sudah banyak mendirikan dari segi kesehatan, yaitu rumah sakit, klinik, dari segi pendidikan, yaitu sekolah, universitas yang tersebar di seluruh Indonesia, panti asuhan, dan masih banyak lagi. Dan sampai saat inilah Muhammadiyah terus berkembang. Sekian video dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.